mencoba menjawab ataupun mengklarifikasi mengenai hal tugas online mengenai hukum lingkungan ataupun perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dijelaskan pada poin tersebut pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 3 menyebutkan tujuan dari pengelolaan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi maksud dari poin tersebut ialah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki aturan dari negara bahwasannya lingkungan hidup itu atau lingkungan itu dilindungi oleh negara, antara lain seperti dibuatnya peraturan perundang-undangan apabila ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti pembakaran atau pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dan selanjutnya itu penebangan pohon secara liar. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah mengatur dalam dianggap pidana. Mengapa? Karena di sana ada dampak dari kerugian ataupun melanggar peraturan dari negara, seperti halnya akan didenda ataupun akan mendapat sanksi. Poin yang kedua yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Jadi dalam pasal 3 itu telah dijelaskan telah dijaminnya keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Poin yang ketiga yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Jadi di sana di pasal 3 itu pada poin yang 3 sudah dijelaskan kelangsungan dari ekosistem makhluk hidup sudah terjamin, baik dari ekosistem pertumbuhan hewan maupun manusia dan flora maupun fauna. Itu sudah di pasal 3 sudah dijelaskan atas dijaminnya kelangsungan hidup ekosistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Di sana dijelaskan menjaga itu dari kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian dari fungsi lingkungan hidup tersebut. Poin selanjutnya yaitu mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Maksudnya dari keselarasan ataupun keserasian dari keseimbangan itu seperti halnya contoh ekosistem dari hewan. Ekosistem dari hewan itu seperti harimau, rusa, dan rumput. Dari 3 ekosistem keseimbangan rantai makan tersebut, seperti harimau itu dia memakan daging seperti daging rusa, sedangkan rusa itu memakan tumbuhan seperti rumput. Apabila ekosistem ketiga tersebut mengalami gejolak ataupun misalkan di ekosistem pada tengah tersebut atau rusa mengalami gangguan ataupun mengalami punah, maka dari ekosistem yang pertama yaitu harimau yang memakan daging akan mengalami tidak keseimbangan dari ekosistem tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi di pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu menjelaskan itu menjamin terpenuhinya keadilan dari generasi masa sekarang atau sekini dan generasi masa akan datang atau generasi masa depan, yaitu menjamin terpenuhnya atau pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, seperti halnya contoh
dalam melakukan atau pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam. Contohnya dari minyak ataupun tambang emas. Dari tambang minyak itu, bagaimana sifat kita dalam mengelola lingkungan hidup supaya tidak berdampak ataupun mencemari lingkungan sekitarnya. Apa sifat bijaksana dari dalam diri kita? Misalkan dari tambang emas. Tambang emas dari penggalian tersebut bisa digunakan ataupun ditutup kembali supaya lingkungan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya dari mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu yakni pembangunan sudah terjadi atau sudah dibangun, itu pemerintah harus melanjutkan. Dari melanjutkan pembangunan berkelanjutan itu harus terus melakukan pembangunan, seperti halnya mengantisipasi isu lingkungan global. Yang nomor 2, tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di sana merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disebut dengan PPLH. Di sana dilaksanakan melalui beberapa asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas yang pertama yaitu tanggung jawab negara. Apakah tanggung jawab negara atas pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Kita ketahui lebih terdahulu, negara memiliki tanggung jawab yang besar bagi bagi rakyat maupun lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teratur atau secara baik. Jadi tanggung jawab negara ini, misalkan negara membuat peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila ada oknum ataupun orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan, misalkan pembukaan lahan dengan cara dibakar, sehingga lahan tersebut yang dibakar itu mengalami merembet ke lahan-lahan lain sehingga terjadinya kebakaran hutan secara luas. Itu negara memberikan aturan di dalam undang-undang yang dijelaskan apabila kita terlihat di dalam tindakan tersebut ataupun kebakaran hutan tersebut itu adanya tindak pidana, maka negara bertanggung jawab atas hal tersebut. Contoh selanjutnya yakni yang kedua, kelestarian dan berkelanjutan. Di sana dijelaskan kelestarian itu entah kelestarian dari flora maupun fauna, itu terus berkelanjutan hingga masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu keserasian dan keseimbangan. Maksudnya dari sini keserasian dan keseimbangan itu saling berpadu, entah dari keseimbangan ekosistem hewannya maupun tumbuhan dan manusianya, itu saling berkeseimbangan, saling memanfaatkan dan saling ada perkaitan untuk mewujudkan asas keterpaduan. Selanjutnya asas manfaat. Dari pasal 2 itu, asas dari manfaat tersebut adalah apakah manfaat dan tujuan dari pasal hati-hatian. Selanjutnya asas keadilan. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu memiliki asas keadilan. Dalam asas keadilan ini dimaksudkan dari semua pasal ataupun dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu memiliki keadilan dari pihak yang berwajib atau pemerintah yang mengaturnya. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu ecoregion.
dijelaskan dari ecoregion itu adalah suatu klasifikasi menjadi bioma atau jenis habitat yang diutamakan. Seperti hal contohnya, habitat yang diutamakan di Indonesia adalah habitat atau hewan yang akan punah, yang sedikit dalam generasinya, seperti harimau. Dalam habitat tersebut, harimau itu diutamakan dalam ecoregion ataupun jenis habitat yang diutamakan oleh negara agar supaya tidak punah. Kemudian yaitu keanekaragaman hayati, kemudian pencemar membayar, selanjutnya yaitu partisipatif, selanjutnya asas kearifan lokal, kemudian asas tata kelola pemerintahan yang baik. Maksud dari tata kelola pemerintahan yang baik ini seperti tata atau susunan pengelolaan suatu pemerintah yang sudah baik, seperti halnya tata pengelola tentang limbah ataupun AMDAL dalam pembuangannya supaya tidak tercemar dengan lingkungan tersebut. Jadi pemerintah itu memiliki kebijakan seperti pabrik-pabrik yang memiliki limbah itu tidak AMDAL ataupun limbahnya tidak dibuang sembarangan, tetapi memiliki tempat atau penyimpanan dari AMDAL tersebut supaya tidak mencemari lingkungan tersebut. Selanjutnya itu asas otonomi daerah. Baiklah, mengenai hal COVID-19 ataupun virus corona 19. COVID-19 adalah suatu wabah atau virus yang berdampak atau mewabah ke seluruh dunia atau luas. Selain itu juga di negara Indonesia, dari dampak wabah virus corona itu sangat berdampak pada sistem ekonomi pemerintahan, seperti halnya turunnya nilai rupiah di mata dunia. Dari wabah itu, pemerintah setempat atau pemerintah daerah ataupun pusat melakukan tindakan secara penuh, seperti halnya PSBB tadi, atau disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Di sana melakukan sistem karantina ataupun social distancing. Dilihat dari sistem penegakan hukum, mari kita tinjau bersama asal muasal dari penyebaran virus tersebut di Indonesia. Menurut pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah itu wajib mengumumkan atau memberitahukan asal muasal sumber dari penyebaran virus tersebut. Dalam hal ini, pemerintah itu wajib memberitahukan bahwasanya bersumber dari manakah wabah tersebut bisa menyebar luas ke seluruh Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk memberhentikan dari penyebaran virus tersebut dengan cara melakukan social distancing, jaga jarak, ataupun dengan karantina di rumah. Penularan tersebut itu sangat besar dan hingga sekarang itu semakin meningkat dari penyebarannya ataupun yang positif dari virus tersebut. Kita sebagai masyarakat Indonesia bersama-sama atau bergotong royong bersama pemerintah, marilah bersama-sama melakukan ataupun mentaati peraturan dari pemerintah.